Bab 227. 100.000 kaki di atas langit. Di mana ini? Harley Ye melirik awan terbang di sekitarnya, dan melirik ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan berkabut, tetapi dia bisa merasakan bahwa ketinggiannya melampaui di mana awan api spiritual bisa terbang. Apakah kamu melihat cermin Bagua itu? Mungkin tahu bahwa penglihatan Harley Ye terbatas. Tuan Suge membantu Harley Ye membersihkan awan. Harley Ye memusatkan perhatiannya dan melihat bahwa memang terdapat titik terang seukuran ibu jari di bawah. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia dapat melihat bahwa itu adalah cermin Bagua, memancarkan aura yang menyilaukan, yang terlihat sangat terang di malam yang gelap. Jika melihatnya dari bawah, orang yang tidak tahu mungkin akan berpikir bahwa itu adalah bintang. Apa itu? Harley Ye memandang Yuda Suge dengan rasa ingin tahu. Itu adalah cermin Bagua. Aku tahu bahwa itu adalah cermin Bagua, tapi apakah ia tidak ada asal-usulnya? Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Tuan Suge meremas janggutnya. Awalnya kupikir itu adalah bintang, tapi malam itu, setelah aku bergegas keluar dari tanah untuk melindungimu, aku kebetulan melewati tempat ini, dan tidak sengaja melihatnya. Dalam dugaanku, Sekte Zeng yang jelas tidak mengetahui keberadaan cermin Bagua. Tidak mungkin, kan? Harley Ye memandang Tuan Suge dengan tatapan tidak percaya. Ada harta karun yang melayang di udara, namun mereka tidak menyadarinya. Setidaknya mereka masih belum menyadarinya sekarang. Tuan Suge berkata dengan pasti, sambil menunjuk ke cermin Bagua dan berkata, apakah kamu melihatnya? Tidak ada formasi batas wilayah di sekitarnya. Bukankah orang-orang Sekte Zeng yang akan membawanya pergi jika mengetahui ada cermin seperti itu? Selain itu, kamu juga jangan memandang tinggi orang-orang Sekte Zeng yang cermin Bagua setidaknya berjarak 100.000 kaki dari tanah, yang sangat tinggi. Setidaknya seseorang yang harus mencapai alamku untuk dapat datang ke sini, jika bukan karena aku yang menghindari pengejaran Sekte Zeng yang pada malam itu, siapa yang akan berlari ke tempat yang begitu tinggi ke kehampaan untuk mengembara? Karena ini adalah barang tanpa pemilik, kamu bisa segera mengambilnya sendiri. Untuk apa membawaku? Harley Ye menatap Tuan Suge dengan curiga. Omong kosong, jika aku bisa mengambilnya sendiri, apakah aku perlu memanggilmu ke sini? Tuan Suge mengangkat tangannya lagi. Aku telah berlari selama 2 malam ini untuk melihatnya, dan aku telah mencoba banyak metode, tetapi aku tidak dapat membawanya pergi. Selain itu amarahnya juga tidak kecil. Aku curiga ia memiliki pikiran jahat Tuan di dalamnya, dan tidak lemah. Mendengar ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tuan Suge dari atas hingga ke bawah. Persetan, kamu adalah seorang level langit, tapi bahkan tidak bisa menaklukkan pikiran jahat senjata spiritual. Bukan tidak mungkin untuk bertarung. Tuan Suge meremas janggutnya, tapi pikiran jahat itu bukanlah pikiran jahat biasa. Itu adalah pikiran jahat roh sejati. Jika menggila, bisa saja jiwaku akan menderita. Selain itu, aku tidak ingin membuat keributan dan menarik perhatian Sekte Zeng yang pikiran jahat roh sejati. Harley Ye terkejut dan bertanya dengan ragu, kalau begitu, itu berarti pemilik papan Bagua setidaknya adalah kultivator level langit. Jika tidak, maka tidak akan ada pikiran jahat roh sejati. Secara teori, memang seperti itu. Lalu untuk apa kamu ingin membawanya pergi? Harley Ye memarahi, pemiliknya berada di level langit. Apakah kamu ingin mencari masalah dengan membawa cermin Bagua ini pergi? Apakah menurutmu terdapat masalah dalam otakmu? Tuan Suge mengangkat tangannya dan berkata, jika pemiliknya masih hidup, aku tidak akan berani mengambil cermin itu, tetapi jelas bahwa pemiliknya telah meninggal, dan cermin itu sudah menjadi benda yang tidak memiliki tuan, jadi aku berpikir untuk mengambilnya untuk mempelajarinya. Lalu apa maksudmu dengan membawaku?
Gunakan api sejatimu untuk memurnikan pikiran jahat roh sejati di papan Bagua, kata Tuan Suge. Bahan untuk memurnikan papan Bagua tidak sederhana, dan mungkin terdapat keuntungan yang tidak terduga setelah mendapatkannya. Bukan tidak mungkin untuk membantumu. Harley Ye menyentuh dagunya, tapi kamu tidak bisa seperti terakhir kali-kali ini. Aku tidak ingin menghabiskan malam dalam ketakutan, dan juga, kamu harus memberikan beberapa keuntungan yang didapatkan. Aku sedang kekurangan uang. Tentu saja, Tuan Suge berkata, meraih Harley Ye dengan satu tangannya, kemudian berlari ke bawah seperti aliran cahaya, dan segera sampai di samping papan Bagua. Tepat setelah mendarat, Harley Ye hampir jatuh dari sini, karena tekanan papan Bagua begitu kuat sampai membuatnya tidak bisa bernapas, dan bahkan energi sejati yang melindungi tubuh juga ditekan kembali ke dalam lautan diafragma. Melihat ini, Tuan Suge menunjuk Harley Ye dan menghilangkan tekanan pada Harley Ye. Mungkin merasakan kekuatan Tuan Suge, papan Bagua hampir saja kabur di tempat. Kemana kamu ingin pergi? Tuan Suge segera mengeluarkan senjata spiritualnya dan menekan papan Bagua. Harley Ye menghela napas, lalu menatap papan Bagua dengan terkejut. Papan ini hanya seukuran mulut mangkuk, tetapi sangat misterius. Selain terdapat ukiran, terdapat juga beberapa prasasti segel kecil di tepinya. Jejak elemen spiritual tetap ada, dan helai udara berat mengalir keluar. Meskipun bentuknya kecil, namun Harley Ye selalu merasa bahwa dia sedang melihat sebuah gunung saat melihatnya. Jika benda ini menggila, dia akan menghancurkanku menjadi tumpukan daging dalam sekejap. Harley Ye mundur. Bukankah masih ada aku? Tunggu aku sebentar, aku akan mengatur formasi. Jika tidak, gerakannya tidak akan sedikit, dan akan mengejutkan kelompok sekte Zeng yang kemudian muncul masalah yang tidak perlu. Tuan Suge sudah sibuk di sekitar papan Bagua, sebuah bendera formasi yang besar ditanam di kekosongan, kemudian banyak hal aneh menyebar di sekitar bendera formasi. Segera, dia membangun formasi yang pertama, membentuk penutup pelindung dengan ukuran 10 kaki, menutupi papan Bagua di dalamnya. Sudah selesai. Tuan Suge bertepuk tangan, kemudian meletakkan jimat spiritual di tubuh Harley Ye. Ini dapat membantumu memblokir kekuatan papan Bagua. Sekarang, kamu dapat mengeluarkan api sejatimu. Aku tidak perlu mengajarimu bagaimana cara memurnikannya, kan? Aku sudah sangat akrab. Sambil berkata, Harley Ye mengeluarkan api sejati, kemudian membungkus papan Bagua. Tiba-tiba, papan Bagua bergetar, pancarannya langsung terasa panas dan menyilaukan. Gelombang teror yang tidak terlihat tetapi sangat jelas menyebar, tetapi dihentikan oleh formasi yang diatur sebelumnya oleh Tuan Suge. Ada kemungkinan, lanjutkan, mata Tuan Suge berbinar. Kamu harus melihatnya dengan baik-baik, aku tidak ingin ia menggila dan membunuhku nanti, kata Harley Ye dengan terburu-buru. Jangan khawatir, ada aku di sini yang dapat membuatmu baik-baik saja. Papan Bagua bergetar lagi, mengeluarkan cahaya yang lebih panas, tetapi kecemerlangan yang mempesona ini juga dihentikan oleh formasi. Tak lama kemudian, papan Bagua mulai bergerak dengan gelisah, terbang naik turun sambil gemetar. Papan Bagua tampaknya ingin melarikan diri, tetapi karena pelindung, yang selalu memblokir pergerakannya setiap saat, pemurnian api spiritual tampaknya telah membuatnya marah, dan kekuatan yang kuat pulih dengan cepat. Hei, apakah formasi ini benar-benar dapat menahan kekuatannya? Melihat papan Bagua menggila, Harley Ye buru-buru memandang Tuan Suge. Pemiliknya sudah lama meninggal, ia hanyalah sebuah senjata spiritual, dan tidak bisa membuat ombak. Tuan Suge menepuk bahu Harley Ye, untuk berjaga-jaga. Dia meletakkan beberapa jimat spiritual di tubuh Harley Ye di depan dan di belakang. Pertahanannya sudah cukup kuat sekarang. Memang,
Dengan beberapa jimat spiritual lagi yang menempel di tubuhnya, Harley merasa sangat aman dan merasa bahwa beberapa kekuatan tirani menutupi seluruh tubuhnya. Di antaranya ada 2 lagi jimat spiritual yang secara langsung melindungi jiwanya. Jelas, Tuan Suge tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Jika tidak, dia tidak akan bertindak dengan terlalu berhati-hati. Bersambung. Bab 228. Kekuatan Roh Sejati. Papan Bagua masih bergetar, dan jeritan melengking bisa terdengar samar-samar di dalam, membuat bulu kuduk Harley berdiri. Hei, bukankah terlalu tidak manusiawi bagi kita untuk bertindak seperti ini? Mendengar jeritan melengking itu, Harley tidak bisa menahan diri untuk melihat Tuan Suge. Ia tidak mengganggu dan menyinggung kita, tapi kita malah ingin memurnikannya sampai mati. Bukankah ini sedikit kejam? Apa yang kamu mengerti? Tuan Suge memarahinya, menunjuk ke langit kemudian ke bawah. Ia tetap berada di sini tidak lebih dari menyerap cahaya bintang serta bulan dan kekuatan spiritual sekte Zeng yang agung. Yang terpenting adalah jalur spiritual bumi dari daerah terlarang. Ia memiliki pikiran jahat, yang merupakan roh sejati. Pikiran jahat akan sangat aneh jika ia membawa masalah bagi orang-orang biasa di masa depan. Setelah kamu mengatakan seperti ini, aku dapat merasa lebih nyaman. Harley merasa hal ini benar juga. Pikiran jahat bukanlah hal yang baik ketika dia mendengarnya. Dia juga membantu Brady memperbaiki pikiran jahat pada tongkat gigi serigala di sekte Hang Yue sebelumnya. Setelah benda ini memperoleh kecerdasan spiritual tingkat tinggi, atau telah menjadi kuat, itu pasti akan membawa bencana. Kita ini sedang menyingkirkan bahaya bagi orang-orang, cepat murnikan ia sampai mati. Tuan Suge bersorak untuk Harley di sampingnya. Dimengerti. Begitu kata-kata Harley jatuh, jeritan melengking terdengar dari papan Bagua lagi. Segera, pancaran di papan Bagua menjadi sensitif dan tidak pasti. Aura hitam berubah mengubah api sejati dan berubah menjadi abu. Pada jarak 4 atau 5 kaki, Harley bahkan bisa melihat wajah hitam yang terdistorsi dengan ekspresi muram, yang terlihat sangat menyakitkan. Ayo lagi, pikir Harley di dalam hatinya, kemudian meningkatkan kekuatan pemurnian api sejati. Pikiran jahat papan Bagua menjerit lagi, wajah hitam yang terdistorsi dengan cepat larut. Sebaliknya, jejak cahaya putih muncul di papan Bagua. Melihat cahaya putih itu, mata Tuan Suge langsung menjadi cerah, bahkan auranya menjadi cepat karenanya. Tindakannya ditangkap oleh Harley. Sepertinya yang sebenarnya diinginkan orang tua ini adalah cahaya putih di papan Bagua. Harley merenung diam-diam, dan sedikit menyipitkan matanya, kemudian menatap Tuan Suge lagi. Tujuan apa itu yang membuat seorang level langit begitu mendambakan hal ini? Segera, Harley menebak apa itu, dan tatapan tajam melintas di matanya. Kekuatan roh sejati. Harley sedikit menyipitkan matanya, dan sepertinya telah mengerti dalam sekejap. Yang benar-benar diinginkan Yuda Suge adalah kekuatan roh sejati yang tersembunyi di dalam papan Bagua. Di bawah pemurnian api sejati, pikiran jahat roh sejati dimusnahkan, yang mengungkapkan kekuatan roh sejati. Tidak heran dia sangat bersemangat. Harley bergumam, bahkan kekuatan roh sejati dapat membantunya menembus ke level langit, atau memadatkan roh sejati terlebih dahulu. Tuan Suge, tampaknya kamu telah menemukan harta karun. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kekuatan roh sejati, tapi Harley tidak berani memiliki terlalu banyak delusi. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Yuda Suge, dan tidak peduli seberapa murah hati Yuda Suge, dia tidak akan memberinya kekuatan roh sejati karena kekuatan roh sejati itu sangat penting untuk level langit.
Di samping, Yuda Suge masih menatap jejak kekuatan roh sejati dengan lekat-lekat, bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tangannya beberapa kali. Melihat Tuan Suge yang begitu bersemangat, Harley Ye terbatuk ringan. "Hei, Tuan Suge, kamu terlihat sangat bahagia." "Omong kosong. Kalau begitu mari kita bahas bagaimana cara membaginya." Harley Ye tersenyum dan pura-pura tidak tahu apa-apa. "Kamu mengganggu latihanku di tengah malam, dan membawaku ke sini, bagaimanapun juga kamu harus membayarku. Kamu juga tahu bahwa memperbaiki pikiran jahat ini sangat melelahkan. Aku tidak menginginkan banyak-banyak, 300.000 sudah cukup." 300.000, nafsu makanmu besar juga. Tuan Suge meniup janggutnya dan memelototinya. Namun, begitu orang ini memikirkannya, dibandingkan dengan kekuatan roh sejati, 300.000 hanyalah sejumlah uang kecil, dan dia sedang berada dalam suasana hati yang baik, jadi dia mengeluarkan tas penyimpanannya, kemudian memberikannya kepada Harley Ye. "Aku telah memberimu uangnya, cepat murnikan ia." Dimengerti, dengan adanya uang, Harley Ye menjadi penuh dengan energi. Dia langsung meningkatkan intensitas pemurnian api sejati. Wajah dari pikiran jahat itu dengan cepat dimurnikan. Setelah 1/4 jam, jejak terakhir dari pikiran jahat yang tertinggal di papan Bagua telah sepenuhnya disempurnakan menjadi ketiadaan di bawah pemurnian api spiritual, dan Yuda Suge yang berada di samping tidak sabar untuk menghilangkan formasinya, dan mengambil papan Bagua dengan satu tangan. Tanpa diduga, papan Bagua yang baru saja terdiam, bersenandung dan bergetar beberapa saat, menghindar dari tangan Tuan Suge, lalu terbang keluar seperti pelangi ilahi. "Kemana kamu ingin pergi?" Tuan Suge berteriak dingin, mengangkat kakinya dan mengejarnya. Dua pelangi ilahi, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, langsung menghilang di atas kehampaan. Brengsek, di bagian belakang, omelan Harley Ye datang. "Hei orang tua, bawa aku turun ke bawah. Apakah kamu ingin aku mati karena jatuh dari sini?" Hanya saja, tidak ada jawaban. Selusin garis hitam muncul di dahi Harley Ye dalam seketika. Dia benar-benar telah mengerti, Tuan Suge ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pertama kali dia pergi ke bawah tanah bersamanya, dia tidak dibiarkan keluar oleh orang di sana. Jika bukan karena bantuan naga kuno mistik, mungkin dia sekarang masih terjebak di bawah tanah. Kali ini, dia langsung meninggalkannya di ruang kosong setinggi 100.000 kaki, di mana dia akan jatuh jika tidak hati-hati, dan akan aneh jika dia tidak jatuh sampai dagingnya berserakan. Sialan. Harley Ye mengutuk lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke bagian bawah. Meskipun berada di atas sekte Zeng Yang, namun dalam ruang kosong setinggi 100.000 kaki, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan sekte Zeng Yang dia lihat hanyalah awan berkabut. Mungkin karena terlalu tinggi, yang membuatnya merasa sedikit pusing. Dikhawatirkan ini adalah tempat tertinggi yang pernah dia berdiri sejak lahir. Api spiritual, muncullah, tak berdaya. Dia memunculkan api spiritual lagi, dan ingin mengubah api spiritual menjadi awan. Namun, meskipun api spiritual memiliki kecerdasan spiritualitas, dan mengetahui perintah Harley Ye, namun ia tidak dapat berubah menjadi awan api spiritual. Tidak heran bahwa api spiritual tidak dapat diubah menjadi awan api spiritual. Hanya saja ia ditekan oleh kultivasi Harley Ye, dan kemampuannya tidak dapat sepenuhnya ditampilkan, apalagi ini adalah ruang kosong setinggi 100.000 kaki, aturan juga menekannya. Kali ini, hati Harley Ye menjadi sedikit lebih dingin. "Yuda Suge, dasar kamu bajingan, jika kamu tidak kembali untuk menjemputku, aku akan terus mengejarmu meski sudah mati." Harley Ye memarahi, tetapi tidak berani bergerak karena takut jatuh. Namun,
1/4 jam telah berlalu, 2/4 jam telah berlalu, dan 1 jam telah berlalu, Tuan Zuge masih belum kembali. Aduh, sialan. Harley Ye berjongkok di atas awan, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Pada saat ini, sesuatu yang berkilauan melayang melewati matanya, karena terlalu kecil, jauh lebih tipis dari helai rambut. Jika dia tidak memiliki mata keabadian, itu akan sulit disadari. Kekuatan roh sejati. Harley Ye dengan cepat menggenggam kekuatan roh sejati di tangannya. Bersambung.